Konser musik NAF di Tuban, Jawa Timur dihentikan karena penonton tawuran. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga telur dan sejumlah bahan pokok naik. Makanan olahan ikan kaya rempah, gulai ikan rambe, asam manis yang menjadi menu andalan khas Aceh Barat. Warga Kota Tambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dihebohkan dengan temuan potongan jari manusia dalam sayur lodeh yang mereka pesan di warung. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi namun belum ditemui titik terang. Tiga warga desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur heboh karena menemukan potongan jari manusia di sayur lodeh yang mereka pesan di warung. Potongan jari ditemukan di dalam tahu saat mereka membagi dua tahu tersebut. Saya makan awal itu makan biasa, setelah nasi habis, lauknya masih ada, tahu sama tempe, sisa dua ini saya mau tambah nasi, tapi saya masih potong dulu tahu satu dipotong bagi dua, gitu. Potong bagi dua. Setelah potong tahu itu saya sendok sekalian barang itu, kuku jari itu. Saya sendok, saya nyantap tapi setelah angkat begini kuku itu jatuh kembali ke piring. Sementara pemilik warung mengaku tidak melihat keanehan saat mengolah tahu menjadi sayur lodeh. Pemilik warung juga menyesalkan informasi yang beredar karena membuatnya kehilangan pelanggan. Sedangkan masa pembuatan tahu sayur saya sudah dilihat, sudah diproses semuanya. Tidak ada ditemukan bukti-bukti dan tanda-tanda hal yang seperti itu. Saya dipanggil sudah 2 kali, bahkan kepala polsek sudah sampai di sini juga. Kasus temuan potongan jari manusia di dalam makanan sedang diselidiki polisi. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk pemilik warung dan penjual tahu. Polisi juga memeriksakan potongan jari ke tim kedokteran dan membenarkan bahwa yang ditemukan di sayur lodeh tersebut adalah potongan jari manusia. Semua pelayan atau orang yang berada di warung tersebut jarinya utuh. Tidak ada yang mengalami luka pada bagian jari. Kemudian juga di tempat tempat pembuatan tahu itu sudah kita minta keterangan dan mereka juga menjelaskan cara membuat tahu itu. Kemudian mereka juga menunjukkan semua dari pekerja itu jari-jari mereka semua kelihatan utuh. Meski pembeli makanan dan pemilik warung sudah berdamai, penyelidikan di kepolisian tetap berlanjut untuk mengetahui asal-muasal potongan jari manusia di dalam tahu yang telah diolah menjadi makanan. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Berkedok hendak membeli obat, seorang residivis ini nekat menggasak HP dan juga uang milik perawat di sebuah klinik di Mampang, Jakarta Selatan. Berbekal kamera CCTV, polisi dengan cepat membekuk pelaku. Sebuah rekaman CCTV sempat ramai di media sosial. Pasalnya, dalam video terekam seorang pria mendatangi sebuah klinik di Jalan Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Terlihat pria ini berbincang dengan perawat lalu pergi. Namun di CCTV ruangan lainnya, setelah beberapa waktu terlihat pria ini kembali dan menggeledah ruangan. Melihat adanya seseorang yang mengacak-acak ruangan obat klinik, perawat pun langsung melaporkan kejadian ke polisi. Berbekal rekaman CCTV, tersangka akhirnya berhasil diringkus. Polisi menangkap pelaku di kawasan Mampang Perapatan 16. Tersangka berinisial AS ini kemudian digiring ke Polsek Mampang Perapatan untuk diperiksa lebih lanjut. Dia mendatangi klinik yang dia seolah-olah atau berpura-pura mencari obat penenang. Namun kondisi klinik tersebut masih jam 6 pagi yang dokternya belum ada, sekitar jam 9 atau jam 10. Yang bersangkutan setelah diberitahukan demikian, dia kembali keluar
Dari sana ketemu dengan tukang bubur juga. Namun tidak lama kemudian cekcok dengan tukang bubur, kembali lagi masuk ke dalam klinik tersebut. Klinik tersebut kemudian karena perawat atau yang menjaga tersebut lagi di kamar mandi, yang bersangkutan masuk ke dalam klinik mengambil handphone dan juga membuka laci yang tidak dikunci tersebut dan mengambil uang sebesar Rp200.000. Dari hasil pemeriksaan, tersangka merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama tahun 2017 lalu. Tersangka juga diketahui terlibat dengan beberapa kejahatan jalanan di wilayah Jakarta Barat dan Tangerang. Pelaku kini mendekam di tahanan Polsek Mampang Perapatan dan dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.